Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 15 yang beranggotakan saya Muhammad Diki Andansyah dan Lia Husnul Khotimah. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan peradilan, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu masa sebelum penjajahan. Nah, sejarah pembentukan pengadilan agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan Portugis dan Belanda dan Jepang, teman-teman. Nah, jadi ada tiga nih yang apa namanya yang pengadilan agama di Indonesia, yaitu yang pertama Portugis, Belanda, dan Jepang. Lalu harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad 10. Nah, jadi Islam ini masuk pada abad 10, teman-teman. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Nah, jadi Islam disebarkan di Indonesia itu melalui perdagangan dari saudagar Arab, teman-teman. Ya, saudagar Arab dan Gujarat. Pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam dan berkembang menjadi kerajaan Islam, teman-teman. Lalu meskipun sudah ada hukum Islam, lambat laun proses hukum Islam sebagai adat yang sulit kompleks untuk dikaji, teman-teman. Untuk menemukan istilah atau nama pengadilan agama di Indonesia pada masa pra penjajahan. Lalu yang kedua, masa penjajahan Belanda. Dengan adanya hak pelimpahan hak oktroy dari pemerintahan Belanda dari Fok untuk berdagang sendiri di Indonesia. Dalam pasal 35, oktroy Fok mendapat kekuasaan officieren van justitie atau pegawai penuntut keadilan pada waktu pengangkatan dari governor, general atau wali negeri, teman-teman. Penuntut keadilan pada waktu pengadilan governor ini Red Van Indi atau Dewan Hindia, teman-teman. Ya, tanggal 17 November 1609 diperintah kepada hakim dalam hal lembaga perdata atau pidana, teman-teman. Nah, pada masa pemerintahan G.G. Daniels tahun 1808 sampai 1811, masyarakat beranggapan bahwa hukum asli terdiri dari hukum Islam, teman-teman. Nah, jadi hukum yang asli itu emang dari hukum Islam yang benar-benar bagus gitu, teman-teman. Ya. Yang ketiga, teman-teman, masa penjajahan Jepang. Nah, masa penjajahan Jepang ini dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Tentara Jepang Osamu Sairi tanggal 7 Maret 1942 bahwa semua undang-undang peraturan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan pemerintahan Jepang. Nah, sebagai langkah selanjutnya pemerintah Jepang membentuk KUA, teman-teman. Jadi pemerintah Jepang itu membentuk KUA di pusat Maret tahun 1943, teman-teman. Nah, dengan nama Sumbu, di mana penghulu mempunyai jabatan sebagai imam masjid. Nah, jadi yang menjadi penghulu ini jabatannya sebagai imam masjid, teman-teman. Kepala kantor urusan agama, wali hakim, penasihatan urus agama. Nah, lalu pengadilan negeri dan hakim negara. Nah, pada masa pemerintahan Jepang tidak mengalami perubahan. Berarti dalam segi kewenangan hanya dari namanya saja pengadilan agama. Jadi hanya namanya saja, teman-teman, yang berlandaskan agama tetapi tidak menerapkan hukum agama. Oke, teman-teman. Lalu yang keempat di sini ada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, melalui penetapan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1946 urusan Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman diserahkan kepada Departemen Agama. Lebih jauh lagi, dengan adanya maklumat Menteri Agama yang kedua tanggal 23 April 1946 ditentukan aturan-aturannya. Ini aturannya ini ada ada tiga, ada empat nih, teman-teman ya. Maaf, ada empat. Jadi peraturannya itu ada empat. Saya jelaskan. Yang pertama yaitu susunan dan kekuasaan pengadilan di Indonesia. Yang pertama yaitu pengadilan umum atau pengadilan sipil. Nah, jenis pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat secara umum. Nah, jadi pengadilan sipil ini dilakukan untuk masyarakat secara umum, teman-teman. Mengenai peradilan umum bisa dilihat secara lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pengadilan negeri dari pengadilan tinggi adalah dua jenis lembaga pengadilan yang berada di dalam lingkup pengadilan umum. Nah, pengadilan negeri biasanya berada di ibu kota kabupaten kota, sedangkan pengadilan tinggi berada di tinggi provinsi. Nah, jadi pengadilan tinggi itu berada di provinsi-provinsi atau di tingkat provinsi, sedangkan pengadilan untuk secara umum atau masyarakatan itu terletak di kabupaten-kabupaten, teman-teman.
Nah, jenis pengadilan yang berada di lingkup umum ini mengadili masyarakat. Nah, mengadili masyarakat seperti yang saya bilang tadi. Yang melanggar hukum baik di bidang perdata maupun pidana. Apabila proses peradilan dirasa tidak cukup pada tingkat pengadilan negeri, maka masyarakat bisa meminta naik banding pengadilan tinggi. Nah, dalam menjalankan fungsi peradilan berdasar terdapat beberapa susunan keanggotaan. Pengadilan umum meliputi pimpinan melalui ketua PN dan wakil ketua PN, hakim, anggota, panitera, sekretaris, dan jurista. Baiklah, yang selanjutnya adalah yang kedua, Pengadilan Tata Usaha Negara atau bisa disingkat dengan PTUN. Lembaga peradilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat maupun pejabat yang memiliki permasalahan antara lain sengketa tata usaha yang meliputi kegiatan administrasi tulis-menulis, permasalahan mengenai status seseorang, dan permasalahan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991. Pengadilan Tata Usaha Negara berada di tingkat kabupaten atau kota, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Tinggi berada di tingkat provinsi. Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, susunan keanggotaannya meliputi hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Kemudian yang ketiga, Pengadilan Militer. Pengadilan ini digunakan untuk mengadili para penegak hukum di lingkungan angkatan bersenjata yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Untuk jenis pengadilan ini terdapat 4 tingkatan pengadilan, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Adanya 4 jenis pengadilan ini didasarkan pada pangkat militer yang dimiliki oleh tentara itu sendiri. Sebagai berikut, yang pertama, Pengadilan Militer tingkat pertama, tentara yang diadili adalah mereka yang memiliki pangkat kapten ke bawah. Selanjutnya, Pengadilan Militer Tinggi digunakan untuk mengadili tentara yang memiliki pangkat mayor ke atas. Selanjutnya, Pengadilan Militer Utama digunakan untuk memeriksa dan memutus perkara tingkat banding pada pengadilan militer tingkat pertama yang diajukan oleh Pengadilan Militer Tinggi. Selanjutnya, Pengadilan Militer Pertempuran memiliki fungsi untuk mengadili dan memutus perkara para tentara baik di tingkat pengadilan pertama maupun tingkat yang tinggi yang berkaitan dengan perkara pidana yang mereka lakukan di pertempuran. Susunan keanggotaan dalam Pengadilan Militer Utama ini antara lain hakim ketua atau pangkat minimal brigadir jenderal atau laksamana pertama atau marsekal pertama, 2 orang hakim anggota atau pangkat minimal kolonel yang dibantu 1 panitera, atau pangkat minimal mayor dan maksimal kolonel. Yang keempat, Pengadilan Tipikor atau tindak pidana korupsi. Pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat atau pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004. Pengadilan Tipikor berkedudukan di tingkat provinsi dan bersatu dengan pengadilan negeri yang berada di tingkat provinsi atau ibu kota provinsi. Susunan keanggotaan dalam Pengadilan Tipikor terdiri dari pimpinan, ketua dan wakil ketua, dan hakim karir, dan hakim ad hoc. Kemudian yang C, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Yang pertama, keadilan yang diberikan atau diberlakukan pada saat semua kegiatan yang berkaitan dengan lembaga kehakiman berdasarkan kepada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, pasal 4 ayat 1 tahun 1970. Dalam suatu kasus, baik pada bagian penyelidikan, pengajuan bukti-bukti, sumpah para saksi, dan lain-lain,
Semuanya harus berasas atau dasar dari kegiatan tersebut utamakan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, memberikan keadilan pada setiap orang, baik pada pelaku maupun kepada korban. Pasal 5 tahun 1970. Keadilan merupakan hak setiap orang. Hak juga terlibat dalam hukum hak asasi manusia. Segala perbuatan kita bisa jadi merendahkan martabat orang lain, terutama dalam kehakiman. Hakim sangat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.